Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kita kembali melanjutkan serial mendidik anak akhir zaman. Sebuah tantangan yang harus kita terima, bahwa kita berada di fase akhir zaman dan itu tidak bisa kita hindari dan tidak perlu kita ratapi. Bersyukurnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempersiapkan dengan banyak menyebutkan fenomena-fenomena akhir zaman yang menjadi pelajaran buat kita. Cerdas membaca narasi dari Nabi, maka selamatlah kita dan keturunan kita di akhir zaman. Dan Nabi sudah mengatakan kapan akhir zaman itu dimulai. Kata Nabi, ba'da mauti, setelah kematianku. Jadi kematian Nabi itu tanda pertama akhir zaman. Sehingga sampai datangnya kiamat kita berada di fase tersebut. Kita sudah membahas beberapa poin, bab-bab, subbab mengenai mendidik anak akhir zaman yang sejatinya ini satu kitab besar. Bab yang sudah kita bahas tentang bab tauhid, ini pondasi yang enggak boleh kita remehkan. Bab kedua yaitu tentang membangun ikatan hati atau connection. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang hari ini kita, jazakallah khair. Yang hari ini kita bahas adalah membangun izzah. Izzah adalah di antara kebutuhan dasar anak-anak di akhir zaman agar tidak mudah tergoda dengan berbagai macam godaan dan tantangan yang ada di luar rumahnya. Di mana lawan dari izzah adalah imma'ah. Jadi imma'ah ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunu imma'ah." Jangan kalian jadi generasi imma'ah. Jadi imma'ah ini istilah Nabi. Mahyal imma'ah, apa itu imma'ah? Nabi menjelaskan, taqulun in asanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik, kami ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, kami ikut-ikutan buruk. Jadi, Nabi mengisyaratkan bahwa generasi akhir zaman itu identik dengan imma'ah. Generasi ikut-ikutan. Generasi yang mengekor. Apa kata orang, ikut. Makanya, kalaupun hijrahnya ikut-ikutan. Sekedar aksesori. Jilbab semangat dipakai, tapi gaya hidup masih gaya yang lama. Konser-konser masih diikuti. Ya, itulah generasi saat ini. Dia berhijab muslimahnya, tapi goyang di TikTok masih dilakukan konten. Dan itulah yang kita sebut. Yang diperbaiki adalah aksesori, bukan esensi.
Mengapa hal ini terjadi? Lagi-lagi karena tidak punya izzah. Di mana izzah itu maknanya adalah kemuliaan. Atau aziz, yang mana kemuliaan yang dimiliki seseorang yang ini lebih tinggi dari sekedar narasi para psikolog disebut percaya diri. Atau self-esteem, self-concept. Sebab izzah lebih tinggi. Kenapa? Karena izzah ini hadir diberikan langsung oleh Allah. Dia tidak diciptakan langsung dalam jiwa manusia. Makanya dalam Quran sebutkan innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu milik Allah segala keseluruhan. Jadi izzah itu kepunyaan Allah diberikan kepada makhluknya yang tentu saja makhluk pilihan. Makanya Quran memberitahu bahwa izzah ini bukan dari dalam, tapi berasal dari luar. Nah, yang membuat seseorang itu, dia terjaga dari hal-hal yang buruk. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 26 yang sering dibaca, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Katakanlah, Allah pemilik kerajaan. Allah berkehendak memberikan kekuasaan sama yang Allah kehendaki. Jadi Fir'aun itu berkuasa dikehendaki oleh Allah. Loh, kenapa Allah berkuasa memberikan kuasa Fir'aun? Jadi pelajaran buat kita agar jangan sampai kekuasaan itu dimiliki oleh orang cerdas tapi tidak beriman, jadinya kerusakan. Wa tanzilul mulka mimman tasha. Allah cabut kekuasaan dasarkan kehendaknya. Wa tu'izzu man tasha. Allah berikan keizzah, kemuliaan berdasarkan kehendaknya. Wa tudhillu man tasha, dan Allah berikan kehinaan. Maka izzah itu adalah di antara yang menjadi dasar kita membangkitkan anak-anak yang tidak mudah tergoda. Makanya anak-anak yang ikut-ikutan, terutama di akhir zaman, seiring dengan sosmed yang hari ini sedemikian, ya boleh dibilang sedemikian, ya masifnya, ya anak-anak yang baru setiap saat tidak bisa lepas dari gadget, yang perilakunya disebut para ahli disebut technojunkis, ya. Technojunkis itu istilah para psikolog. Anak-anak dan manusia nggak bisa lepas dari gadget, ya. Kalau anak zaman dulu kok pulang sekolah nanya, "Mah, makan masak apa?" gitu. Anak zaman now kok pulang charger ada nggak charger gitu. Ya, atau power bank kok mau ketinggalan gitu. Makanya mereka orang teknojunkis itu tidak bisa lepas dari gadget, bahkan ke kamar mandi pun bawa gadget. Nah, kita nih kalau masih bawa gadget kamar mandi, kita kena sindrom teknojunkis ini. Saking nggak bisa lepasnya. Makanya hati-hati. Di antara adab di kamar mandi, cukup kita menuntaskan hajat kita. Sebab berlama-lama di kamar mandi membiarkan diri dalam kebinasaan. Tahu nggak kenapa? Karena kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Inna hadil hasyusha muhtadoroh. Sesungguhnya toilet ini, kamar mandi ini tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Jadi markas jin itu jangan kita betah di dalamnya. Makanya nggak ada ceritanya seorang arsitek muslim itu yang bikin kamar mandi bak hotel. Maksudnya kamar mandi dibikin senyaman dalam konteks buat orang betah lama. Kamar mandi itu cukup wangi, nggak bikin kita merasa mual, tapi buang hajat selesai gitu. Jadi jangan dibikin kamar mandi ada TV-nya. Lengkap dengan wifi, terus ada rak buku, mencari inspirasi. Inspirasi apa yang didapat orang yang di dalam markas setan? Kecuali adalah bisikan setan. Makanya kalau antum mendapatkan inspirasi kamar mandi, curiga. Jangan-jangan itu bukan wahyu ilahi. Jangan-jangan setan ngasih tahu. Lu bikin gini gitu. Jadi ide-ide konyol itu hadir di kamar mandi kadang-kadang. Apalagi kok kita scrolling, mata nggak bisa kita jaga. Nah itu yang kenapa ketika di kamar mandi kita nggak bisa mengontrol, bahaya. Nah anak-anak yang punya sindrom teknojunkis itu kemana-mana. Gadget hilang gelisah.
Ya, charger nggak ada, marah, kuota habis itu lebih tinggi daripada kebutuhan makan. Kalau dulu sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar primer, sekarang sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Ini pulsa, kuota itu satu paket yang nggak bisa lagi lepaskan dari pangan. Ya, orang bisa nahan lapar tapi nggak bisa nahan dia terdisconnect dari wifi. Ini generasi yang hari ini muncul. Nah, ketika sudah mulai teknojunkis, serbuan pemikiran itu banyak dari masyarakat, dari TikTok, sehingga standar kebenaran itu nggak lagi bisa dipakai. Apalagi kalau sudah merasa puas, minta fatwa kepada Syekh al-ChatGPT. Itu jadi Syekh baru itu. Ya, minta fatwa, Syekh itu. Boleh nggak saya? ChatGPT itu kadang membaca perilaku si pemiliknya. Nih kayak orang nih senangnya jadi dicari fatwa yang meringankan. Kadang-kadang kita merasa ini kata ChatGPT gitu ya. Saya sekali iseng ya ChatGPT, saya tanya sebenarnya. Terus tiba-tiba dia menanya hukumnya gini. Saya bilang apa ibarat dari kalimat kamu yang bisa saya rujuk dari kitab? Sebutlah kitabnya ini. Ya, saya cek deh kitab aslinya nggak ada, bohong waktu itu. Sanadnya maudhu, palsu. Dia bilang ada di kitab ini, misalnya makna ini ada di dalam kitabnya Ibnu Faris. Saya lupa juga kitabnya apa. Saya cek lewat mesin pencari di Google, langsung di kitab aslinya yang e-book nggak ada tuh. Saya bilang nih enak-enakan aja, dia bilang. Wah, berarti dia ngaco nih bilang gitu. Jadi orang percaya aja, ada rujukan kitabnya, tapi nggak ada. Nah, itu juga menjadi masalah itu. Nah, apalagi makanya dengan ChatGPT sekarang nggak bisa lagi membedakan mana yang real, mana yang fake. Apalagi kalau mereka sudah diterpa dari kecil nih, angkatan 2025 ini masuk generasi baru, namanya generasi beta. Ya, kalau generasi Z, Gen Z, itu angkatan dari 97 sampai 2010. Seiring dengan hadirnya internet, walaupun baru dipasang di PC, personal komputer, anak-anak lahir saat itu adalah disebut generasi Z, Gen Z. Mengapa mereka disebut? Karena orang tuanya sudah terpapar internet, sehingga orang tua menjadikan internet itu sebagai asisten personal untuk mendidik mereka. Jadi bukan anaknya, tapi orang tuanya yang stimulan. 2010 sampai 2004 sebut generasi alfa. Ya mohon maaf Indomaret yang tersinggung. Nih saya sebut. Generasi alfa di sini maksudnya apa? Yang sudah terpapar gadget. Biasanya orang tua sudah menjadikan gadget sebagai asisten. Yang selama ini kita kenal gadget sebagai shut up games. Yang mendiamkan anak rewel. Nangis dikit. Nih. Upin. Nah itu orang tua kita. Berarti orang tuanya yang menjadikan dia menjadi generasi alfa. Jadi bukan anaknya. Karena baru lahir dikit kita langsung mendiamkan. Supaya mamahnya nggak diganggu lagi nyetrika. Mamanya nyetelin misalnya Upin-Ipin. Udah umur 100 tahun anaknya diem. Alhamdulillah nggak rewel. Tapi dia sudah membuat anak terpapar dari kecil dengan internet. Dengan gadget bahkan. Akhirnya tuh anak punya satu. Biasanya anak-anak yang sudah terpapar gadget dari awal. Satu, punya masalah interaksi sosial. Yang kedua, punya masalah dalam membaca. Biasanya disebut delay speech. Ngomongnya itu agak kosakata sedikit. Karena dia berputar-putar dari satu sumber. Biasanya kalau Upin-Ipin yang dia ingat cuma betul. Yang lainnya nggak punya kalimat yang lain. Yang ketiga, emosinya emosi emoticon. Nggak natural. Nah itu yang sering muncul anak-anak bermasalah itu. Nah 2025 itu sebut generasi beta. Seiring dengan ChatGPT, ortu menjadikan ChatGPT sebagai salah satu asisten personal dalam mendidik. Nah, hal-hal seperti ini dihadapi oleh anak-anak. Nah, teknojunkis itu membuat akhirnya yang kita pahami sebagai apa yang membuat generasi ini bisa selamat adalah ketika mereka sudah bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Nah, hoax hari ini
itu begitu mudah direkayasa lewat mesin yang AI dan ChatGPT dan semisalnya, sehingga banyak ortu pun kadang-kadang sulit membedakan. Nah, ini juga diantara petunjuk Nabi mengapa diantara masalah di akhir zaman yang membuat anak kita terombang-ambing, karena mereka diantaranya tidak memiliki izzah. Diantaranya mudah termakan hoax. Hoax itu yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax. Yang pernah kita bahas di pertemuan pertama ya kalau tidak salah. Jadi akan datang manusia tahun-tahun penuh hoax. Hoax itu maksudnya tipu daya, yang di bahasa Nabi khadda'at, kebohongan. Dan makna sanawat itu kan makna menunjukkan waktu yang panjang. Jadi sanawat itu jamak dari kata sana itu tahun, sanawat itu tahun yang panjang. Menunjukkan bahwa tahun penuh hoax itu masanya panjang. Dan itu nggak ada urusannya dengan pilpres, pilkada, pilkab, apapun. Pokoknya itu masanya panjang. Menunjukkan bahwa kita akan melewati fase ini. Dan Nabi melanjutkan hadisnya, kata Nabi, yusaddiqu fihal kadhib, di waktu tersebut mereka akan membenarkan orang-orang yang berdusta. Makanya pendusta dapat follower yang banyak. Pelaku maksiat justru dikagumi karena dianggap jujur. Sehingga definisi munafik itu bisa disebutkan dengan orang yang mengakui maksiatnya dianggap jujur, yang menyembunyikan maksiat dianggap munafik. Jadi jangan heran kalau ada terjadi lagi nih. Gue sih nggak munafik ya. Gue sih tidurin cewek 100 kali. Tapi gue sedekah. Jadi kan itu jadi sekarang role model anak zaman now. Seolah-olah bahwa mengakui gue mabuk mah mabuk aja. Tapi gue nyumbang ke yayasan gitu. Ini yang membuat akhirnya anak-anak zaman now dia menganggap, wih orang ini keren, dia jujur. Seolah-olah bahwa menyebutkan kemaksiatan itu adalah bentuk kejujuran. Kalau dia menyembunyikan kemunafikan. Padahal maksiat itulah makna dari munafik. Pernah kita bahas. Nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi menyembunyikan kekafiran, pura-pura soleh. Seperti Abdullah bin Ubay, hatinya benci sama Islam. Tapi dia pura-pura sholat. Sholat hatinya benci. Itu nifak. Namanya i'tiqadi. Nifak amali, hatinya mengakui Islam. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu nifak amali. Jadi kalau dia bilang, gue gak munafik ya, gue mabuk, lu munafik. Yang lebih parahnya, di atas munafik ada yang Rasulullah sebut, orang yang sudah tidak dibuka lagi pintu maaf atau ditaubat. Kata Nabi, kullu ummatin mu'afan. Semua umatku dimaafkan, illa mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahir. Bukan mujair, ya, mujahir. Apa tuh mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Terang-terangan. Gue sih mabuk. Gue sih, ya kenapa ya? Gue semalam tidurin cewek. Yang menjadi masalah anak-anak kita yang tidak punya izzah. Mereka akan menganggap ini adalah hal yang keren. Dan itulah yang kita ngeri. Makanya izzah ini datang dari Allah untuk membuat hati terbuka kepada kebenaran sehingga tidak mudah diombang-ambing. Dan izzah itu beda dengan apa yang disebut PD. Anak saya PD bang Ustaz. PD itu bukan target seorang muslim. Karena PD itu kalau tidak PA bahaya. Apa PD? PD percaya diri. PA apa? Percaya Allah. Sebab PD tanpa PA hasilnya Fir'aun. Alias sombong. Coba antum lihat Quran ketika bicara tentang Fir'aun. Fir'aun itu kalimatnya gini. Wa ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Pede nggak tuh? Pede dong. Nyebut Tuhan. Pede banget kan? Tapi dia dalam hal ini ditenggelamkan ke Laut Merah. Kenapa? Sombong. Makanya targetnya bukan pede tapi izzah. PD itu bagian kecil. Karena PD yang benar itu hasil dari PA. Kalau saya tidak menyebut PD, tapi pribadi yang otoritatif.
Otoritatif itu adalah punya kendali diri. Bukan pede. Kalau pede, percaya diri. Akhirnya tanpa sadar menganggap diri itu kekuatan. Sehingga maaf, hati-hati terselubung seolah-olah kekuatan itu diri. Saya bisa, saya kuat, pasti mampu. Saya termasuk orang yang menentang ini. Kenapa? Karena dia lupa berdoa. Padahal Nabi mengajarkan kita mengakui kelemahan. Lantas meminta kepada Allah yang Maha Kuat. Tapi teori-teori motivasi hari ini meniadakan tentang fungsi Allah karena menganggap di kekuatan itu diri. Aku bisa, aku pasti bisa, aku kuat, aku pasti bisa. Berhasil. Coba. Akhirnya apa? Menganggap kekuatan itu ada di diri. Padahal kekuatan itu dari mana? La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Jangan sampai ada ibu hamil dapat bidan yang pakai pendekatan ini. Kalau dia meninggal dalam keadaan membanggakan diri. Ayo bu, ibu bilang, ibu bisa, ibu hebat. Bukan dibilang gini, ibu sebut nama Allah bu, bilang la haula. Harusnya gitu kan. Antum istri hamil dapat bidan yang motivasi gini, ibu istrinya meninggal, khawatir meninggal dalam keadaan tauhidnya rusak. Karena dia menganggap dirinya sumber kekuatan. Padahal lihat, apakah Nabi Yunus waktu tenggelam, waktu di perut ikan paus, dia bilang gini, aku bisa, aku pasti bisa keluar, aku pasti bisa. Yes. Gak ada. Yang dilakukan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia gak bilang, aku pasti bisa. Perhatikan, mengakui kelemahan adalah bentuk kemanusiaan. Menganggap diri bisa dan kuat meniadakan Tuhan. Itu bahaya. Jadi mengakui lemah itu di hadapan Tuhan itu boleh. Yang nggak boleh mengakui lemah di hadapan manusia. Memang di hadapan Allah wajib. Bahkan saya sendiri gitu bilang, ya Allah aku ini lemah. Aku ini nggak punya apa-apa. Aku ini bodoh. Engkau yang Maha Kuat. Kuatkan kami. Makanya fungsi doa itu begitu. Makanya ketika seseorang itu dia dilatih pede, ujung-ujungnya merasa sumber kekuatan dirinya dia. Dia lupa PA. Apa tadi PA? Percaya Allah. Makanya izah dibangun bukan dengan menganggap diri sebagai kekuatan. Tapi izah itu menganggap selagi bersama Allah mengapa sedih. Selagi bersama Allah kenapa kecewa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa gelisah, jangan kamu merasa sedih. Sesungguhnya kamu tuh tinggi sekiranya kamu beriman. Makanya dua unsur izzah yang harus kita pahami yang akan muncul dalam diri seorang anak kalau dua unsur ini dipenuhi. Apa yang membuat anak-anak punya izzah? Allah sebutkan surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat di antara kalian orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi dua unsur nih yang harus kita jadikan pondasi kalau ingin membangun izzah. Pertama, iman. Menjadi mukmin itu sudah membuat kita itu tinggi. Ingat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kalimat Nabi. Islam itu tinggi dan tidak lebih tinggi daripada Islam. Menjadi muslim sudah membuat kita tinggi. Makanya sebenarnya di antara yang membuat agama peradaban Islam ini merosot itu bukan karena kita menjadi muslim tapi meninggalkan ajaran Islam. Ingat salah satu siapa Thomas W. Arnold ya atau siapa ya mengatakan kami ini orang barat maju karena meninggalkan agama kami. Kalian mundur karena kalian meninggalkan agama kalian. Dulu di era zaman dahulu orang barat itu nggak ngerti yang namanya bersuci. Sabun itu bahasa Arabnya itu dari kata sob. Sob itu dari bahasa Arab sobun. Orang Inggris nyebut sabun apa? Sob. Soap ya. Soap itu dari kata sobun. Orang Arab dulu nyebut sabun sobun. Kenapa? Karena dulu orang Eropa itu baru mandi nanti menjelang kalau mau pernikahan. Jadi mereka mandi dan
Air mandi itu, sisa airnya itu dipakai buat yang lain. Yang paling terakhir mandi itulah bedak kotor. Jadi mereka mandi di air yang tergenang. Mandi, kotoran daki-daki muncul, orang kedua mandi gitu. Yang pertama kali berhak mandi adalah orang yang mau jadi pengantin, orang keduanya. Jadi mereka bisa nggak mandi 3 bulan. 4 bulan dulu itu. Mereka baru kenal sabun ketika ada orang dari Arab yang mengenalkan sabun untuk bersuci, untuk mandi, wangi. Jadi kalau ada yang bilang peradaban sekarang ada orang Islam kok jorok, kotor, makanya kadang-kadang miris kalau misalnya musim haji itu kita ngeliat kotor, itu bukan Islam. Karena Nabi mengingatkan tentang kebersihan itu, saking bersihnya. Islam itu ketika orang baru lahir itu dibersihkan, bayi baru lahir ibunya juga bersihkan. Dan setelah dia dalam keadaan wafat, menyambut Tuhannya dalam keadaan bersih. Agama mana coba yang mengajarkan bersuci setelah seorang wafat menghadap Tuhannya? Hanya Islam. Dia dimandikan. Mandikannya sampai ditekan ya. Antum belajar bagaimana fikih janais, memandikan janais itu kan sampai bagaimana kotoran yang masih tersimpan di bagian usus besar itu ditekan pelan-pelan. Sampai ntar keluar lewat, maaf ya, bagian duburnya langsung dibersihkan. Ntar ditekan, maaf, di bagian kantung kemihnya sampai nanti keluar cairan yang mungkin sisa kencingnya gitu ya. Bersih, baru dimandikan semuanya. Udah mandikan, dikasih wangi-wangian, dipakai menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih. Apa pelajarannya? Bahwa Islam sangat menekankan kebersihan. Makanya siksa kubur yang seringkali diremehkan itu apa? Enggak bersih dalam berhadas. Antum pipis langsung, apalagi bagi laki-laki itu pipis kadang-kadang ngeriun air. Kadang terus pakai tanah. Antum sisa najis itu nempel, itu membuat kita disiksa kubur. Makanya benar-benar itu jangan sampai diremehkan. Nah, apa pelajarannya? Terkait hal inilah kita lihat dulu kenapa Islam itu maju. Izah itu didatangkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena itu dengan kita berislam, menjalankan agama Allah, Allah datangkan izah. Jadi kalau sekarang umat Islam minder, sampai ya kalau para sosiolog bilang gini, kenapa sih kalau ada orang bule datang ke kampung kita pengen moto? Tapi pernah nggak kita datang ke Amerika, orang Amerika pengen moto sama kita? Tanda inferiority complex itu bermula dari kita yang ingin meniru. Jadi kita, ada orang bule. Padahal orang bulenya bisa jadi di kampungnya, di negara asalnya itu kacung. Bisa jadi dia itu misalnya cuma pengamen, cuma karena bulenya aja gitu. Nih orang bule. Mas, foto mas. Tapi pernah nggak kita datang ke orang Australia, orang Indonesia ya, orang Muslim, foto nggak ada tuh. Dia malah kita malah menunjukkan bahwa inferiority itu dari kita. Kenapa? Karena sekarang sejarah dimenangkan oleh mereka. Dan mereka menang itu karena meninggalkan agamanya yang Nasrani, justru meniru agama kita. Kita yang hari ini meninggalkan agama kita, samping jadi nggak jelas. Jadi izah itulah yang hilang dari agama ini dan di anak-anak kita. Maka supaya anak-anak kita punya izah, rumus pertama adalah iman. Iman itu membuat dia merasakan menjadi mukmin itu adalah bentuk ketinggian yang Allah berikan kepada dirimu. Maka Bilal bin Rabah jangan kau sandingkan dengan Abu Jahal bangsawan. Enggak ada itu baina langit was sumur itu. Baina sama wal bi'ir, enggak nyambung. Tapi kan dia hitam di mata Allah. Dia tinggi. Walaupun dia di mata manusia budak hitam. Makanya Nabi marah betul tuh sama Abu Zar Al-Ghifari yang bilang, wahai budak hitam dari Habsyi. Jahiliyah kata Nabi itu. Sekiranya kau tahu sendalnya dia itu sudah lebih dulu sampai ke surga. Menangis kamu. Itu artinya apa? Dimuliakan, ditinggikan. Jangan bandingkan dengan Abu Jahal. Makanya Abdullah bin Mas'ud yang diledek karena betisnya kan. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud itu kan diledek sama Abu Jahal, betisnya itu kayak batang sapu lidi. Sampai-sampai pernah dalam riwayat
Ibnu Mas'ud itu dipelintir kupingnya karena saking kecil badan diputar-putar kayak gangsingan sama Abu Jahal. Itu membuat dia merasa sakit hati. Maka dia datang kepada Nabi. Dan Nabi memberitahu balasan buat Abu Jahal. Tahu nggak balasan apa? Kata Nabi, kelak Abu Jahal tidak akan mati kecuali di tangan kamu. Jadi makanya waktu perang Badar, kalau kita baca kisahnya, itu Abu Jahal itu udah diincar banyak orang. Ada Muawis bin Afra, Mu'az bin Amr bin Jamu. Jadi ini dua anak muda yang sejak awal tuh udah tahu mau ngincer dedengkot kafir itu siapa. Namanya masyhur tapi orangnya nggak jelas yang mana. Maka dia nanya sama Abdurrahman bin Auf, Aina Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal? Karena namanya ini masyhur, kafirnya luar biasa tapi orang nggak jelas mana. Tahu nggak kata Abdurrahman bin Auf, Hawa tuh dia tuh dikelilingi oleh banyak pasukan. Langsung dua anak muda ini ngejar. Mereka siap tuh bertarung, blak sampai Mu'az bin Amr bin Jamu tuh tangannya putus bagian kanan itu karena tebasan dari musuh. Karena saking semangatnya anak muda ini ngincer Abu Jahal, langsung tangannya itu kan hampir putus, jadi apa ya bahasa gitu ngaplek ke kotoran Betawi. Jadi dia tangannya itu gantung, nggak putus. Makanya pedang tangan kanan dilempar ke tangan kirinya, dia jadi bawa pedang itu sampai tangannya gantung. Karena mau jihad tangannya digangguin, akhirnya tangannya diinjek pakai kaki kanan, ditarik sampai putus. Gitu. Gitu. Gangguin aja nih tangan. Jadi diinjek pakai kaki kanan, ditarik. Gitu. Biar putus sekalian gitu. Langsung dikejar. Tapi tau nggak, udah ditusuk sama Mu'az nggak mati juga. Nggak sengaja Abdullah bin Mas'ud lewat gitu. Ya kucuk, ada Abu Jahal tusuk dikit mati. Jadi memang takdirnya Abu Jahal itu sudah ditentukan nanti matinya sama Abdullah bin Mas'ud. Balasan orang yang dimuliakan oleh kaumnya kelak akan dihinakan dengan orang menghina dia. Untuk memberitahu bahwa dalam Islam yang dimuliakan itu adalah bukan karena fisiknya. Makanya body shaming, bulian itu sangat menghinakan diri kita di mata Allah. Siapa yang lisannya suka membuli karena fisik, maka dia termasuk orang-orang yang hina. Kenapa? Karena fisik yang diciptakan kepada temannya itu adalah Allah yang ciptakan. Berarti menghina fisik seseorang, menghina Allah sebagai pencipta. Maka hati-hati itu. Nah, jangan kita terbiasa anak kita mengucapkan itu. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat, la yasar qaumin min qaumin asa in kunu khairum minhum. Jangan seorang mengolok-olok satu kaum, bisa jadi kaum itu lebih baik daripada dia. Ya. Wala nisa min nisain asa yakuna khairum minhum. Dan juga seorang perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Wala talbusu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan berikan julukan yang jelek. Jadi Quran itu adabnya benar-benar perhatiin. Nah, ketika seseorang beriman, iman itu akan membuat dia tidak perlu merasa khawatir dengan cercaan, dengan cacian. Dia punya izzah. Sehingga izzah itu membuat dia berjalannya itu di antara adab kok berjalan di antara kaum kafir, nggak boleh jalannya itu jalan yang sok tawadu gitu. Itu nggak boleh. Bab tentang izzah itu kalau kita baca dalam beberapa hadis, sampai kalau ada orang-orang kafir, kita orang muslim, jalannya kita nggak boleh jalan menunjukkan kita minder. Sok tawadu gitu. Ada misalnya jalan gitu. Itu menghancurkan itu. Jalannya gini aja, biasa aja. Bukan berarti menyombongkan diri, itu beritahu kami muslim. Ya, kalau dulu di zaman Umar bahkan jika aku temukan orang kafir di depanku dan aku berjalan, aku memastikan aku di tengah. Jadi dia membelah perjalanan. Jadi dia nggak mau minggir Umar. Misalnya orang lagi jalan berdua, Umar di tengah, lu yang geser. Gitu kata Umar, enak aja gue geser, lu yang belah dua. Jadi mereka belah dua. Umar tuh gitu untuk menjaga izzah. Imannya membuat dia punya izzah. Oh kita malah melipir. Izzah itu membuat itu. Itu yang pertama. Hilangnya umat ini karena izzah. Jadi izzah itu membuat apapun yang dilakukan orang itu, ya ngapain gue niru orang dia dihinakan sama Allah. Anak-anak kita kenapa punya penyakit inferiority complex itu, sehingga minder banget, sehingga ya merasa kurang keren kau jadi muslim. Yang kedua, karena waktu kita singkat, tapi stepnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Yaitu adalah memiliki ilmu, utul ilm, memiliki ilmu. Jadi punya ilmu, jadi iman dan ilmu. Itulah kenapa antum yang dibekali ke anak itu adalah cinta ilmu, bukan cinta harta. Karena kekayaan itu, kalaupun orang memujimu, itu memujimu itu sesaat doang. Tapi begitu engkau miskin, karena kaya itu, maaf ya, kekayaan itu mudah diambil. Tapi ilmu, dia berbekas walaupun diambil. Tahu nggak maksudnya apa? Mau contoh ya. Saya punya salah satu guru saya, itu yang saya belajar langsung ilmu parenting dari dia. Dia itu luar biasa. Almarhumah Ibu Eri Sukrisno meninggal saat COVID. Sebelum beliau meninggal, beliau kena stroke. Membuat bagian otaknya itu terserang sehingga membuat, mohon maaf, dia tidak lagi punya pemahaman dan ilmu yang benar gitu. Jadi gampang lupa. Apalagi ya. Jadi kayak kelakuannya kayak anak kecil. Saya ngomong ini bukan dalam rangka menjelaskan aibnya, tapi ini tentang bahwa dampak dari penyakitnya. Tapi yang menarik adalah semua murid-muridnya nggak ada yang kurang ajar sama dia. Karena merasa dampak dari ilmunya dulu. Dia hari ini karena Allah kasih penyakit, tetap kami muliakan. Karena kami dapatkan ilmu ini dari beliau. Beda sama orang kaya. Hari ini dia sebagai nolong kita, udah miskin, ngapain juga gue nih. Walaupun dulu dia pernah nolong kita, udah miskin, ngapain gue harapin lagi. Makanya kalau anak kita disuruh berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, dia nggak memiliki izzah saat kaya doang. Tapi ilmu membuat orang punya izzah. Itu yang membuat Ahnaf bin Qais, walaupun kakinya pengkor, saya mau gambarkan pengkor susah nih karena ada ini. Pengkor itu tuh ya, letter X. Kalau jalan tuh, apa sih istilah sekarang? Kayak polio ya, polio. Jalannya kakinya itu gitu. Ya Allah, itu waktu dia baru lahir, ibunya sudah tahu kalau dia tidak memiliki izzah, ini masyarakat teman-temannya membuli dia karena kakinya. Tapi tahu nggak, ibunya akhirnya tahu dia harus jadi orang berilmu. Makanya ibunya menargetkan dia, selain hafal Quran, dia hafal 1 juta hadis. Yang menarik kata para ulama, hafalan dia terhadap 1 juta hadis seperti hafalan kita terhadap Al-Fatihah. Antum Al-Fatihah hafal kan, dikagetin bangun tidur pasti nyambung. Iya kena berdua, iya kena stain. Lanjut. Ihdinas shiratal, lanjut kan? Malik yaumiddin. Lanjut, pasti tahu. Hafalan dia terhadap 1 juta hadis seperti hafalan kita terhadap Al-Fatihah. Sehingga apa yang terjadi? Saya tutup kalimat ini karena udah jam 1. Kata Umar bin Khattab, jika suatu hari fatwaku bertentangan dengan Ahnaf, ikutilah Ahnaf karena dia lebih fakih daripada aku. Padahal Umar ini sahabat, Ahnaf ini tabi'in. Tentu secara kualitas sahabat lebih tinggi. Tapi ilmunya Ahnaf lebih tinggi daripada diakui oleh Umar. Sehingga kalau ada suatu saat fatwaku bertentangan, ikuti Ahnaf. Kakinya pengkor. Letter X. Tapi dimuliakan. Makanya yang kita buru pendidikan ke anak itu, kalau punya izzah, imannya dan cinta sama ilmu. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan lagi waktu. Aku lu kalian fastibulakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat ba'diyah yang belum.